Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah wirid bulanan Masjid Islam Center Kota Parangpanjang yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kemohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau dikasih judul, dikasih topik kajian kita pada hari ini membicarakan masalah rahmat Allah. Kenapa ini yang kita kaji? Ada dua dasar. Pertama dalam ayat, yang kedua dalam hadis. Kita buka dulu dalam ayat, yaitu surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Nah, itulah dalilnya Bapak Ibu dalam Al-Quran. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Kita minta kepada Allah rahmat yang ada di sisi Allah. Dasar yang kedua, Bapak dan Ibu, ini membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu, biasa-biasa sajalah kamu sekalian di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Qaribu, dan berpegang teguhlah kamu sekalian terhadap apa yang kalian yakini. Saddidu, wa'lamu, ketahuilah, annahu la yanjua ahadun minkum bi amalihi, bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu sekalian yang selamat karena amal perbuatannya. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan tidak juga engkau wahai Rasulullah. Qala, beliau menjawab, wala ana, tidak juga saya, illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia. Rawahu Muslim. Itu mahanya rahmat Allah Bapak dan Ibu. Tidak diamal awak kau selamat do kata Nabi awak, kecuali kalau Allah turunkan rahmatnya kepada awak. Karena sehari-hari awak selalu membudayakan kata-kata rahmat melalui salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi jangan awak yakin dengan amal yang kerjakan telah membantu atau lawan. Ada yang dari luar itu, ada yang kita harapkan rahmatnya Allah. Jadi kita sangat butuh kepada rahmatnya Allah. Jadi kini fokus kajian awak Bapak dan Ibu masalah rahmat. Nah, ba'au sawawak untuk mendapatkan rahmat. Tapi perlu Bapak Ibu kaji dulu, karena awak namanya kajian, awak namanya majelis taklim. Nah, yang awak kaji adalah kitab suci Al-Quran. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Al-Quran ini adalah rahmat. Ingat itu baik-baik. Kau baru ambil tunjukan bahwa cara mendapatkan rahmat melalui Al-Quran. Nah, jadi dulu awak yakini hari ini bahwa Al-Quran itu adalah rahmat. Ayo kita buka surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik fala takunanna dhahiran lil kafirin. Dan engkau Muhammad tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Lain tahu Bapak dan Ibu, ketika Nabi Muhammad bertahanus, bersemedi, bertarak pesawat risiko di dalam sebuah gua yang berada di Bukit Nur atau Jabal Nur, nama guanya Gua Hira. Nabi ketika itu hanya memikirkan kondisi umat. Beliau tidak tahu dengan kitab, karena beliau tidak pandai baca. Yang beliau pikirkan adalah keadaan umat yang batin beliau, naluri beliau tidak menerima kondisi umat ketika itu. Pertama, keyakinan menyembah berhala. Yang kedua, pergaulan bebas. Yang ketiga, mabuk-mabukan. Banyaklah, pokoknya banyak. Riba pun menjadi-jadi ketika itu. Jadi Nabi tidak senang melihat keadaan itu menurut naluri beliau. Maka beliau pergilah mengasingkan diri ke dalam sebuah gua yang bernama Gua Hira tadi. Ternyata dengan rahmat Allah, Allah turunkan kita begitu. Jadi turunnya Al-Quran karena rahmatnya Allah. Nah, ini tinggal dia Bapak Ibu mau mendapatkan rahmat Allah melalui Al-Quran atau tidak, itu tergantung awak. Jadi awak jangan yakin dulu dengan amal perbuatan yang awak lakukan. Tidak ada yang selamat kata Nabi tadi, kecuali kalau Allah merahmati. Artinya Bang, kalau awak kerjakan bersumber kepada Al-Quran, bukan bersumber kepada hawa nafsu, tapi bersumber kepada Al-Quran. Makanya selama 23 tahun lebih kurang, 3 balik tahun di Makkah disebut dengan periode Makkah, 10 tahun di Madinah disebut dengan periode Madinah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang diperjuangkan oleh Nabi Cieknyo yaitu rahmat yang Allah turunkan kepada beliau, Al-Quran. Lalu hadis bagaimana Ustaz? Hadis setelah beliau menjelaskan isi Al-Quran, beliau praktekkan amalan Al-Quran, nanti dicatat oleh sahabat, nanti dibukukan setelah beliau meninggal. Itu baru hadis, artinya kabar berita tentang Nabi. Tapi yang diperjuangkan oleh Nabi awal selama 23 tahun lebih kurang adalah Al-Quran. Kini bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ingin awak mendapatkan rahmat melalui kitab suci Al-Quran ini, ambil tunjukkan kepada bapak dan ibu. Mau apa enggak? Hah? Jauh-jauh kemari ya? Mau apa enggak? Nah, baik bapak ibu
jamaah yang dimuliakan Allah, tak banyak ngaji jabur, tigonya jadi dulu. Ya, kalau ingin kita mendapatkan rahmatnya Allah melalui kitab suci Al-Quran ini, karena Al-Quran ini adalah rahmat. Yang pertama adalah kita harus yakin dahulu kepada Al-Quran. Nah, yang pertama adalah kita harus yakini dulu tentang Al-Quran ini. Mari kita buka surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, kalau sebagai pedoman seluruh orang memakai, malah orang kafir ahli kitab memakai Al-Quran untuk menguasai dunia. Lama kok bisa aja dapat ameh dalam tanah, minyak di dalam bumi, mutiara di dalam laut, segala macam. Semuanya mereka berdasarkan Al-Quran. Itu namanya pedoman. Tapi kenapa mereka ada yang mendapat hidayah? Kenapa ada yang tidak mendapat hidayah? Yang mendapat hidayah dari Al-Quran sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalau dia yakin yang dia pelajari itu datang dari Allah. Itu mencapai rahmat. Yang pertama adalah awak harus meyakini Al-Quran ini murni 100% dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya dari Allah. Kalau pilih-pilih wak cari-cari nang kasukuman ketujuh, ndak akan dapat bagi rahmat bicayolah. Jadi negara Akor jauh dari rahmat sebenarnya, kecuali dahulu sebelum merdeka. Sehingga ada kata-kata berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Sekarang karena rahmat kita hilang, kacau sampai ke ujung. Dahulu memperjuangkannya dengan Al-Quran, makanya berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Tapi setelah merdeka, Al-Quran dicampakkan, akhirnya negara tidak ajaleh ujung pangka sampai ke Mungku. Iko yang berkuasa, kalau naik berkuasa, dari tukar pulau, kalau dari tukar pulau, tukar pulau. Kenapa? Karena kehilangan GBHN-nya. Jadi kalau tidak jual Quran, membangun negara itu tidak bisa. Wah, bangga-banggaan ilmu tinggi, ada kacaunya. Sudah dibangun di Kurunto, seperti Kurunto, tidak bisa. Kita butuh rahmat Allah, bukan kepandaian awak, kehebatan, bukan. Tidak pandailah orang di zaman Firaun dulu, yang sudah lain. Penguasanya pada mau Firaun, orang kayu pada mau si Korun, teknokratnya kurang berilmunya pada mau si Haman. Tapi semuanya hancur karena tidak mau menerima firman Allah dalam bentuk Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Di negara aku kalau tidak dibangun kembali jual Quran, hancur. Termasuk Minangkabau, adat bahasa di syarat bahasa di kitab. Jadi yang bisa mendapatkan rahmat dari Al-Quran liqaumin yuqinun, yaitu orang yang yakin bahwa itu adalah semuanya firman Allah. Dia akan baca cari baru. Aja kalau dia apa dia tidak sesuai negara apa, tidak sesuai negara apa, itu namanya belum yakin dengan Al-Quran. Sebelumnya kan disampaikan oleh Allah, qul nahbitu minha jami'a. Ini Adam keluar salah dari subuhku dulu ya, karena engkau melanggar tak menangan kece ambu tinggal dalam subuhku, kata Allah. Ini keluar salah sadualah dulu, keluarlah sadualah dulu. Cuman tak usah khawatir, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Beko kalau beko nak turun engkau ke bumi, ini hidup firman aku beko. Asia yang mengikuti firman aku, siapa yang mengikuti wahyu aku, siapa yang mengikuti kitab aku, ya aman. Tak usah khawatir, tak usah camen. Bah, lain penuh keyakinan atau sungguh anak penuh. Kalau tiba ayat tentang mencilok bagi kiro terima ndak? Tahu kan? Kalau tiba ayat tentang zina terima apa ndak? Ndak kan?
Tak bisa jauh awak kau dari rahmat. Dahulu orang mengamalkan Al-Quran, makanya rahmat Allah turun. Jadi Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin karena Al-Quran. Beliau menerangkan Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguhnya kami mengutus engkau Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Dengan apa rahmatnya? Dengan Al-Quran. Sudah kata tadi 23 tahun lebih kurang. Dan saja mulai dapat hidayah dari Allah melalui Al-Quran sampai kini Al-Quran. Dia perjuangan hadis banyak buku di rumah untuk pengamalan, untuk pribadi awak. Tapi keyakinan dulu aja mari ini keyakinan. Makanya hadis pun tak tangka-tangka itu apa tangka-tangka dengan hadis. Beritanya lah kemudian kadang-kadang takbir, kadang-kadang tidak. Biasanya tuh contoh doa kita saja antara Allahumma ba'id yang disampaikan oleh Bukhari dengan Muslim beda lepasnya. Biasanya. Tapi Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun juga. La raiba. Makanya harus yakin. Ini keyakinan umat Islam kepada Al-Quran itu yang jauh panggang dari api. Awak mengaku Muslim tapi tak yakin lagi dengan Al-Quran. Sehingga Bapak Ibu maka Nabi awak sampai balik atau 5 balik abad yang lalu telah mengadukan awak kepada Allah. Apa pengaduan Nabi kepada Allah? Diturunkan oleh Allah kembali dalam berupa wahyu surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Nah, itulah Bapak Ibu yang pertama kajian kini. Pas umat Islam tidak yakin lagi dengan Al-Quran, tandanya tidak peduli dengan Al-Quran. Tapi untuk mencapai S1, S2, S3 bahagia, tidak kayu jajan di kampiang dah ameh bungka biasa mau utang menggadai-gadai itu Al-Quran tidak. Para Nabi berjuang macam-macam, banyak para sahabat dahulu sama Nabi hanya memperjuangkan satu titik Al-Quran. Kalau perjuangkan S1, S2, S3 bukan Al-Quran tapi pekerjaan. Sudah ada pekerjaan, sudah ada PPT. Kalau ada PPT bisa mengurumah caranca. Kalau bangun rumah caranca bisa membeli oto nanggaga pulau lado tu bisa raun sekali sapakan. Al-Quran mahjura. Nah dia baikkan, tak peduli lalu. Mahjura itu sekatanya hajar, hijrahnya pindah. Tak peduli ada doa tinggalan, pertunan lain, awak gurunan lain, awak kajar. Nah, itu mana? Bukan orang tak yakin. Nah, satu kata Rina. Yang kedua oleh Bapak Ibu jadi 3 tadi kajian juga. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan rahmat dari Al-Quran ini, yang kedua adalah kita harus mendengarkan Al-Quran apabila dibacakan. Ayo kita buka surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Nah, ini awak buat acara di masjid di kampung awak sorang-sorang.
Awak datangkan Buya, awak gaji Buya, awak agih Buya untuk mendatangkan Buya tadi menyampaikan Al-Quran. Ini Buya lah duduk di kursinya lama doa ke jamaah, sementara jamaah baru Buya tagak dari sajadahnya, kata Buya duduk, jamaah pun tagak pula meninggalkan sajadahnya, bukan untuk menghadapi pengajian yang disampaikan di Buya, tapi pulang. Alika mungkin loh Allah turunkan rahmat kepada Allah. Dan karena wala yakin lagi pada Al-Quran, maka tidak namuh mandangakan Al-Quran dibacakan. Negari ku jauh dari rahmat. Kenapa yang dilakukan tidak merujuk kepada Al-Quran, tapi merujuk kepada ilmu yang dipelajari oleh orang di luar. Punya hebatnya santiang, lah kata ada ujian kepada Allah itu. Pada segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Tapi orang yakini mesti terbaik, mesti terbaik. Itu orang kehilangan keyakinan kepada Allah karena jauh dari Al-Quran. Ada di lima masjid, 5 surau, walaupun jauh-jauh Buya didatangkan, kadang-kadang cuma sajalah digadangkan apa semacam, orang tidak peduli. Buya duduk di baik. Walaupun ini orang ke surau, orang punya meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tapi ketika disampaikan firman Allah, dia pergi jauh dari rahmat Allah. Aku nyata banyak terjadi pada ikut dalam laporan Ustaz. Inilah hilang surau Ustaz, kata mu indah. Lah ilah jadi indah. Apa salah nama? Indah kan? Karena ndak langkok. Baru meminta ketika dia lagi awak bayi maka dapat. Wah sholat meminta, bersolat artinya doa. Kini dia lagi firman Allah nyelari maka dapat. Judulnya tadi rahmat Allah. Kini dibaca orang firman Allah wa tabang wa baik. Cobalah maghrib umpamanya laki-laki bosan pada siang pengsan. Selesai sholat sunat, Buya akan naik. Nah laki-laki tinggal 3 orang. Yang padusi tinggal 4 orang. Nambah rampek tadi dia cari tonggak, dia cari dindiang, sudah tunjuk iuan kaji Buya segala. Nah laki-laki itu pula nambah 2 dia cari lo tonggak, dia cari dindiang, nyoyul pula kaji Buya. Nan seorang lain jago pengurus, tapi bukan menangan kaji Buya, tapi main kota iman. Itu siapa kira-kira yang kadapat rahmat? Pengalaman aku selalu ya, tapi ampun pengalaman di ngaji jaleh malah bukan kondisi jemaah mana mengaji menindak. Nah, jadi maaf Bapak Ibu jemaah yang muliakan oleh Allah. Jadi kalau ingin ada rahmat, kalau disampaikan dalam firman Allah, duduklah, elok dadakan. Aku tidak nama. Akan dapat. Ini kini yang banyak mereka bagi sedua je Pak ya tentang masalah mendengar ya, bagi sedua poin. Pertama dari kalangan orang Islam yang munafik. Coba buka surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yanhauna anhu wa yanhauna an wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Lain tahu Bapak Ibu, orang Islam tuh di kamabu waktu ngaji hati-hati ngaji ini banyak aliran-aliran. Pokoknya nyuguh awak jangan hadir dalam pengajian-pengajian tadi. Bayang-bayangkan kawak nan negatif-negatif tentang kajian-kajian tadi. Itu
Orang Islam yang munafik itu nyo sendiri baik, nyo sendiri tak menangan nyo baik, tapi awak dia diberikan juga kata-kata yang membuat awak bimbang untuk menghadapi pengajian. Kalau sebaliknya, dah ada tak di mana biar di kota, biar di kampung, biar semuanya. Tapi datang artis dengan nyanyi datang tu Jombangka, nyoba keluarga sadualahnya untuk memandangkan dengan serius sambil goyang-goyang kaki, pinggang, kepala bagai. Hantah-hantahan dibacunya dalam buah nyanyi tadi, ndak ada Jombangka atau kepada agama bagi sekejap Allah cuma sekadar membangkitkan wirausaha ni bawa keluarga sedang ada orang nanti taganya malah diajak orang. Tapi kalau ada pengajian malah dia yang lebih dahulu di depan. Ba'abu sau managah jan pai mengaji. Pokoknya di mampu mengaji nak buat ada berdua tiga seorang kali kapal dua tiga. Kamada tiga. Dia nak tahu kapal majal, apa? Tahu apa? Bahasa yang lain itu dipengaruhi oleh orang Islam yang munafik, jan pai mengaji. Kadang-kadang kaji itu, pokoknya jangan pai. Judulnya ada jangan baik. Kalau Bapak Iyo mengaji banyak tambik langkah awak dinyo kan tak yakin dia ada. Tambik langkah awak jangan bisa manga-manga ada boleh kok kaji biar ada cip. Nah, Bapak Ibu tapi pula lama mengaji sejak tahun 90-an pula ngaji. Bujang pula ngaji. Ya Allah tahu je karakter sama kita Allah yang kasih tahu tak satunya orang Islam pernah mau menengah kaji tapi orang munafik menghalangi orang untuk menengahkan kaji. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kok dari kalangan non Islam lah orang kapilai. Nah, coba kita buka surat Fussilat surat yang ke-41 ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Kini itu nanti jalan deh umat Islam program orang kafir. Ketika buya mengaji celengan jalan juadah ke tengah. Tadilah dikatakan kalau ingin mendapatkan rahmat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini buat kegiatan di dalam pengajian tadi akhirnya kurang kafir yang mana. Makanya tadi aku kumpulkan impak bukan secara mengaji, kumpulkan impak dulu. Wa idza faragta fansab. Selesai urusan baru kita ke urusan yang lain. Tapi jemaahmu tangka-tangka mada-madanya jalannya dulu. Pernah Bapak Ibu sampai dalam pengajian rami orang ketika itu, bukan cerpe kola jalan impak semacam mungkin tidak boleh dalam agama semacam itu. Amaruto pengurus tadi, beramu satu orang impak, mudah nak cari kunjung tu banyak. Nah, jadi saya pengurus masjid semacam bagai jangan jalankan lagi kaki diam dan dijalankan lagi kota impak di saat buya kita menyampaikan kajian. Buya, mas sebentar buya ya. Sebelum buya ngaji kami kumpul impak sebentar buya, silakan. Silakan. Tak kumpul impak, silakan buya lanjutkan kajian. Kan takbir kok sudah buya ngaji kok sudah mengaji buya kok pulang dia lalu jadi impak kan itu dia capek sudah taknya. Nah dewa sudah mulai acara sekali buya sebentar buya sebelum buya mengaji kami ngumpul impak sebentar buya tak ada masalah. Dan jadi faiza faragta fansab karena itu petunjuk dalam Al-Quran. Ya kini balik buya mengaji celengan jalan siku capang
si ko capek tidak dapat barang dapat sesuai dengan kanda ang kaji pun lalapin nak doon dapat nari. Kenapa? Acara lah hirup pikuk wal ghaubi. Acara lah hirup pikuk. Macam mula kanyang di mengaji, kalau kanyang kamu mengaji, tetap penyebabnya adalah ayat yang membaca sebentar. Makanya tidak ada dapat kaji jemaah itu. Program KPU jalan aja. Itu yang kedua. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, kalau ingin awak mendapatkan rahmat dari Allah melalui Al-Quran, yang pertama tadi adalah awak yakin sepenuhnya Al-Quran datang dari Allah karena Al-Quran itu adalah rahmat. Yang kedua adalah awak dengarkan Al-Quran yang disampaikan oleh orang kepada kita tadi. Dan yang ketiga adalah awak ikuti, awak amalkan anan dikecilkan di Al-Quran tadi. Ayo mari kita buka surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran ini. Ya, kalau ingin dia mendapat rahmat. Sebab kini kok banyak kajian Al-Quran pengamalan, nah Al-Quran tu pengamalan ba anak cari orang awak tu pengamalan namanya tu. Jadi anak awak lakukan yang awak buat. Kalau ingin Allah memberikan rahmatnya kepada awak, ikuti Al-Quran yang kita pelajari tadi. Paham? Mari amalkan. Itu namanya fattabi'uhu. Sebagai contoh Bapak Ibu, bagi contoh ya, kalau bagi contoh, kalau ikuti Al-Quran, bagi contoh bahasa rahmat Allah itu akan diturunkan kepada awak. Kita buka surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya sejak dari dahulu setiap memulai pengajian tetap ada yang bersuruh Bapak dan Ibu untuk mengamalkan supaya rahmat Allah turunkan ke awak. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu lebih dekat diberikan oleh Allah kepada orang yang berbuat kebaikan. Muhsinin, asal katanya hasana yuhsinu ihsana, artinya adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu jawaban Nabi kita ketika ditanya oleh guru beliau Malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Orangnya disebut dengan muhsin. Engkau melakukan segala sesuatu karena Allah, seakan-akan awak melihat kepada Allah. Dan kalau tidak bisa melihat kepada Allah, yakinlah awak karajukan Allah melihat kepada Allah. Tidak ada mengkucing-kucingan tu tak kana bodoh akan dikunjung nonton TV na atau kau dibawa anu mati TV capek di si calalo atau mengkucing-kucingan nak ngecen anak
elok sadwalanan nenda elok bacu jo kawannya. Itu gak sambil aja orang mampu memperbaiki keadaan itu. Orang ihsan tidak, yang dilakukan semuanya karena Allah. Coba kita buka, kita kasih tentang muslimin ini ya. Kita coba buka surat. Sahabat, muslimin ini adalah karakternya, pribadinya orang bertakwa. Ulang ya, muslimin ini adalah karakternya, pribadinya orang-orang yang bertakwa. Coba kita buka dulu surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 15 dan 16. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Lah nampak Bapak Ibu tak? Dia orang bertakwa. Kok dialah orang-orang yang muslimin itu. Sebab yang dikakonyo, yang dikarajokannya, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maknanya mengikuti Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Coba kita lihat lagi surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 133 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Wajar kan Bapak dan Ibu, Allah mendekatkan rahmatnya kepada orang yang muhsinin karena Allah cinta sama dia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi rahmat itu dekat kepada orang muhsinin, iya. Jadi jangan banggakan Bapak Ibu ilmu tinggi, sekolah banyak, guru banyak, tak usah. Kalau tidak ada pengamalan, belum tentu bagi Allah turunkan rahmat. Aku jadi setinggi apapun ilmu awak, belum tentu rahmat Allah turun dong. Orang tua saya suruh ilmu cie-cienya, tapi saya dapat ilmu bakarajuan. Ngaji kini dapat ilmu dari buya, so amalkan. Ngaji kini dapat ilmu dari buya, so amalkan. Kini awak pak guru kemari jugubel, bagi pak guru bil nanti cie pengamalan. Sekedar ilmu pengetahuan saja. Tu bang, ambo lagi amalan cie amonda, cie saja nak dakik rahmat tu kawan. Amonda, la ilaha illallah, lambe. Nah jadi orang muslimin dah. Ya kata Allah tadi yang satu, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Lapang samping banyak seketik tetap memberi. Sekarang Bapak Ibu silahkan memberi kepada surat An-Nisa surat yang keempat ayat 36. Silahkan amalkan kalau ingin jadi muhsin. Ya lapang samping banyak seketik tetaplah memberi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil
sahibi bil jambi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, kayunya nak turun rahmat Allah kawah itu kunci ini. Jadilah karena rahmat Allah itu dakiknya ke orang muhsinin, orang yang berbuat ihsan. Coba amalkan, dia banyak, dia seketek dalam keadaan banyak, ada seketek, tetap awak perhatikan mereka yang 8 orang ini. Pertama adalah kedua orang tua kita. Ustaz, kalau meninggal Ustaz, tidak ada masalah. Caranya adalah jadikan diri kita menjadi orang soleh, solehah. Itu sudah bisa menolong rantai awal. Salam balik, bapak jadilah orang yang soleh, ibu jadilah wanita yang solehah. Insya Allah kita sudah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau nyulah meninggal, tapi kalau meninggal dan kini keadaannya uzur, maka rawatlah mereka, perlakukanlah mereka seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 23-24. Kalau dia masih hidup dan kondisinya sekarang sudah uzur atau sudah agak payah atau sawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna innaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waghfir lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Apabila wajar bapak dan ibu Allah memberikan rahmatnya kepada awak karena ihsan awak ke orang tua. Wajar kan? Cobalah perlakuan kita pada orang tua awak. Wa'fid lahuma jana al-dhulli minar rahmat. Kini iyo lai seperti ayat tadi awak memperlakukan orang kaya awak nalan tua. Lai tak jadi beban di awak orang tua tinggal jawab ke kondisinya tak bisa manga-manga. Kalau di Makkah di Madinah, Bapak Ibu, kalau orang tua tak bisa mau sahur, lautur barabui untuk mama diaru orang tua sampai keputusan di pengadilan Baitu mana orang mencari rahmat Allah melalui orang tua. Kini banyak alasan untuk tidak mengurus orang tua. Pokoknya 1001 alasan jangan tinggal jauh. Kau batu penghalang orang kayak rumah. Adakah mungkin lo rahmat Allah turunkan kawan? Hah? Lagi masalah rahmat tadi. Ihsan awanda aduh. Jadi wajar Allah mengatakan rahmat Allah itu lebih dekat kepada orang-orang muhsinin.
Berikan rahmat awak kepada orang tua awak, rahmat Allah akan diberikannya kepada awak. Maaf ibu ya, kalau hendaklah meninggal Ustaz, jadikan diri awak soleh, soleha. So, Nabi bersabda, "Iza mata benu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Sedekahun jariyah, ilmu yang tafa'u bi, waladun soleh yad'u. Bukan tak bisa mendapatkan rahmat Allah, bisa, tapi yulai menjadi wanita yang soleh awak. Apa-apa ibu apa-apa iulah jadi laki-laki yang soleh awak. Dah betah belakang diri awak. Kerja tadi mengharapkan rahmat Allah. Rahmat itu lebih dekat kepada orang yang berbuat, bukan orang yang menonton, bukan orang yang menghindar, tapi yang bertindak, yang melakukan aktivitas dalam bentuk ihsan. Ya, kalau masih ada orang tua bapak ibu masih hidup kini, kalau dalam keadaan ada kesempatan untuk mencari rahmat Allah. Nah, jadi bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, coba kembali kepada surat An-Nisa, surah sampai ayat 36 tadi kembali. Jadi yang pertama adalah kepada kedua orang tua kita berbuat ihsan, dan yang kedua adalah wabizil qurba, kepada kerabat dosana awal. Nah, jadi yang kedua adalah kesempatan bagi bapak ibu untuk mengharapkan rahmat Allah, berbuat ihsanlah kepada para orang awak badun sana. Cukana-kana sampai kini iu lain elok connect nyo badun sana atau indah atau ada sinyal kabel na putui. Boleh katakan tadi dalam keadaan sampai lapang jago connect awak badun sana. Allah contohkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sajai yaitu sana kepada beliau tetap menjalin hubungan, tak mau memutuskan hubungan beliau dengan dunsana. Dia awak gara-gara sawah sapeta, karabia sabatang sampai kini tak belok badunsana. Adakah mungkin lo rahmat Allah awak dapatkan? Hah? Jadi Nabi Muhammad mengaku sebagai rahmatan lil alamin. Beliau tidak pernah memutuskan hubungan dengan siapa-siapa. Itu hebatnya beliau sebagai rahmatan lil alamin. Walaupun paman beliau adalah orang kafir, paman beliau yang lain memusuhi beliau, ada kafir yang memusuhi itu disebut dengan kafir harbi, yang tidak memusuhi disebut dengan kafir zimmi. Yang memusuhi Abu Jahal, Abu Lahab itu kafir harbi, sedangkan Abu Thalib paman beliau kafir zimmi. Nah, baik bapak ibu jamaah yang itu selapan tadi itu makna pertama adalah kedua orang tua, yang kedua dunsana, dan ketiga anak yatim. Kita melakukan itu sebenarnya gini. Yang kampe adalah orang-orang miskin, yang kalimu tetangga, cuma kita berubah bertetangga. Ia rancak dia bertetangga begini, atau lah tambah tinggi bagai tembok dinding rumah awak. Kadang-kadang tak belok, orang tak bahan, tak baku bertetangga. Baru rahmat Allah katurun. Allah suruh baik-baik dengan tetangga dekat dan jauh. Wal jari dzil qurba wal jari al junubi. Qurba dekat, junub jauh. Kemudian teman sejawat, lalu ibnu sabil, kemudian baru hamba sahaya. Nah, bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, coba bekot konsep balik surah Ampe tadi, surah An-Nisa ayat surah An-Nisa surah Ampe ayat 36 tadi. Cobalah bantu bapak ibu mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, karena itulah salah satu usaha kita menjadi orang-orang muhsinin. Kalau sudah menjadi orang muhsinin, baru rahmat Allah didekatkan kepada Allah. Itulah kajian awak dulu pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi awak bersama anaknya. Amin ya rabbal alamin. Terkalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.